Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin berbagi terkait pembahasan post-test topik pelatihan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada modul kelima dan modul keenam. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah aktifkan situs guru Kemendikbud.go.id, lalu masuk ke pelatihan mandiri, lihat pelatihan mandiri. Baik, kita lanjutkan modul kelima, pelaksanaan proyek SMP, SMA, atau SMK. Pada modul pelaksanaan proyek SMP, SMA, dan SMK terdapat 3 materi. Seperti biasa, Bapak Ibu membuka video, kemudian mencatat hal-hal yang penting, melakukan latihan pemahaman, kemudian mengisi refleksi sampai semua tandanya centang hijau. Baik, kita mulai mengerjakan post-test. Kerjakan post-test, kemudian mulai kerjakan post-test. Terdapat 8 soal. Soal yang pertama, untuk membantu murid mengaplikasikan kemampuannya di dunia nyata, maka murid dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai tim fasilitator proyek, hal yang dapat kita lakukan adalah melibatkan mitra terkait yang berhubungan dengan tema proyek. Pernyataan di atas adalah benar. Lanjut, soal nomor 2. Sebagai fasilitator proyek, kita dapat memberikan keterampilan proses inquiry kepada murid-murid untuk mendukung kegiatan proyeknya. Berikut adalah tahapan yang tidak termasuk dalam tahapan proses inquiry, yaitu tidak termasuk dalam tahapan proses inquiry. Bertanya, jelas, ini bermain, mestinya tidak ada ini. Investigasi, refleksi, dan evaluasi. Kayaknya B ini jawabannya. Menurut saya B. Lanjut. Nomor 3. Kegiatan belajar proyek sudah hampir selesai. Kini saatnya murid-murid melakukan perayaan hasil belajar proyeknya. Mereka tidak dilibatkan untuk menentukan jenis perayaan dan juga tidak tahu siapa saja aktor yang dilibatkan. Tim fasilitator proyek memberikan apresiasi dan melakukan evaluasi kepada murid sesuai dengan hasil akhir proyeknya. Dari pernyataan di atas, apa yang bisa kita perbaiki terkait perayaan belajar proyek murid? A. Murid dilibatkan. B. Apresiasi tidak diperlukan, pujian saja. Kegiatan, refleksi sebaiknya dilakukan di awal proyek saja, tidak di akhir. Salah ini. Murid perlu dilibatkan dalam penentuan siapa saja tim, ini juga salah. Berarti jawabannya adalah untuk memperbaiki kalimat ini adalah murid dilibatkan dalam penentuan jenis perayaan. Selanjutnya, 4. Untuk melibatkan murid SD dalam proses pembelajaran proyeknya, tidak diperlukan upaya membangun ikatan dengan murid, karena murid hanya akan melakukan proyek sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh gurunya. Pernyataan di atas adalah berarti murid tidak diperlukan. Oh, berarti salah. Selanjutnya, nomor 5.
Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk melibatkan murid SD dalam proses belajar. Berikut adalah beberapa langkah yang tepat untuk melibatkan murid. A. Mengajak murid berefleksi di tengah kegiatan saja. B. Memelihara rasa ingin tahu mereka dengan memberikan pertanyaan pemantik. C. Mengajak murid untuk membantu membuat modul project. Ini nggak mungkin. D. Semuanya benar. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya, nomor 6. Bagaimanakah contoh pelibatan murid yang tepat dalam kegiatan project? A. Mengajak murid menentukan tahapan kesiapan satuan pendidikan. Tidak mungkin. B. Melibatkan murid dalam menentukan tim fasilitator. Juga tidak mungkin, karena ini persoalan kebijakan sekolah. C. Murid tidak mengikuti tinggal mengikuti segala rangkaian kegiatan yang sudah ditetapkan oleh guru. Tidak juga. Melibatkan murid dalam mengolah data umpan balik dari teman dan gurunya. Berarti jawabannya D. Selanjutnya, nomor 7. Pelibatan murid merupakan peran yang penting untuk kita dapat membantu mereka mengalami pengetahuannya sendiri. Berikut adalah beberapa contoh pelibatan murid yang dapat kita lakukan. A. Melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan, penentuan, dan hasil akhir. B. Selalu memantik rasa ingin tahu murid dengan memelihara rasa ingin tahunya. Benar. Memberikan instruksi secara bertahap agar murid terus merasa tertantang. Juga benar. Oh, berarti jawabannya semuanya benar. Lanjut. Bu Margaret mengajukan pertanyaan pemantik untuk memantik rasa ingin tahu murid sehingga murid semakin terlibat dalam proses pembelajarannya. Jika tema yang diambil adalah terkait kearifan lokal, bentuk pertanyaan pemantik yang tidak tepat. Pemantik yang tidak tepat. A. Apakah kearifan lokal daerah masih perlu dipertahankan di tengah perkembangan dunia yang sudah semakin maju dan modern? Mengapa? Saya pikir ini bukan. Menurutmu, apakah kearifan lokal daerah perlu dilestarikan? Ini juga bukan. Menurutmu, sejauh mana peran generasi muda dalam melestarikan kearifan lokal daerah? Sejauh mana peran dalam melestarikan kearifan lokal daerah? Ini juga bukan. Apa kamu sudah puas dengan budaya daerahmu? Apakah kamu sudah puas dengan budaya daerahmu? Ini jawabannya D. Coba cek ulang. Kita lihat, sudah. Kalau sudah semuanya, kita coba kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga betul semua. Oh, Bapak Ibu, terima kasih. Ini ternyata jawabannya luar biasa. Bisa betul semua. Baik, kembali ke modul. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan modul ke-6. Dokumentasi proyek. Dalam modul ini terdapat satu materi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tonton videonya seperti biasa, lakukan latihan pemahaman, dan ceritakan refleksi Bapak Ibu. Kita lanjutkan pembahasan post-test. Klik kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Terdapat 3 soal Bapak Ibu, hanya sedikit ternyata. Nomor 1. Sebagai guru kita dapat membuat catatan untuk merekam proses pembelajaran proyek murid secara berkelanjutan. Catatan ini dinamakan jurnal pendidik, Bapak Ibu. Lanjut. 2. Bagaimana pemilihan hasil karya untuk dimasukkan dalam portofolio murid? A. Guru yang memilih. B. Murid yang memilih sendiri hasil karyanya yang dimasukkan ke dalam portofolio. Ini sepertinya jawabannya Bapak Ibu. C. Teman-teman memilih semua hasil karya yang dimasukkan ke dalam portofolio, bukan semuanya benar juga bukan. Lanjut. 3. Berikut adalah contoh penulisan catatan proses dalam rapot proyek murid. Contoh penulisan yang tepat adalah, ada angka 0 ini ya. A. Randi terlihat malas dan tidak mengikuti belajar proyek. Bukan.
Randi dapat terus berkontribusi untuk menyumbang ide-idenya dengan dukungan guru dan teman-teman. Kita lewati dulu. Randi belum mampu untuk menyuarakan suaranya. Sepertinya Randi perlu bantuan untuk membuat portofolio. Menurut saya jawabannya B, Bapak Ibu. Kita cek ulang jawaban. Setelah Bapak Ibu cek, di scroll ke bawah, lalu kumpulkan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata jawabannya betul semua. Kembali ke modul. Baik, Bapak Ibu Guru, demikian pembahasan postes kali ini selesai. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.